Buat kamu. Pasti banyak orang pengen tahu gimana cara keluar dari friendzone kayak gitu. Nah, kamu nggak berhasil? Nggak berhasil. Saya berhasil. Kamu berhasil. Iya. Kita udah kenalan belum ya? Belum ya. Oke guys, selamat pagi semuanya. Pagi Mas Diego. Ya, kita ini yang pertama kali kita bikin podcast lagi. Betul. Ini pertama kalinya dan semoga seru ya, Semoga seru. Tapi semoga seru. Ya pokoknya motivasi kita bikin podcast ini adalah karena kita kayak ngobrol aja, Cat. Oke. Ini kayak ngobrol aja cuma direkam. Cuma Benar. kameranya ada 10 di sini. 10 ya, 1, 8, 10. Ya, 10, tapi ya yang 7 nggak kelihatan. Jadi ada 3 kamera, tapi ya ini semua kamera punya kita yang nggak jelas semua sih. Iya, yang berkecukupan lah gitu. Iya. Pas-pasan banget gitu kan. Kita kan belum mau modal ya, karena kan belum dapat uang. Iya, belum dapat sponsor. Iya. Nah. Kalau ada sponsor nanti baru. Betul, baru nambah kamera 1, 2, Tambah 3. boleh. Kalau sekarang ya ngapain? Iya, Oh, tapi gila. kita pakai masker nih. Oh iya, kita copot dulu. Kita cabut. Udah siap lihat ketampanan saya. Ya. Jadi Jad, Ya. tujuan kini bikin podcast ini adalah karena apa? Karena kita kan biasa laki-laki di tongkrongan kalau mau curhat kayak wah lu cengeng bro gitu kan, lu Iya. lu cupu lu, Alay. alay. Tapi kali ini kan kita beda bro. Beda. Kita mau nunjukin kalau laki-laki tuh juga bisa curhat, laki-laki Yes. tuh bisa ngobrol santai dan itu nggak salah gitu loh. Iya, ya, dan nggak salah. kebanyakan kalau kini cowok-cowok nongkrong itu kayak kini pengen fun doang aja, tapi Bener. kita jarang deep ngobrolnya. Ah. Nah di sini kita pengen deep kayak gitu. Setuju. Gak apa-apa ngobrol seakan-akan kayak ngobrol tentang yang lain, cinta, rohani kayak gitu-gitu. rohani, bener. Itu nggak mungkin kon ngobrolin kalau rame-rame sama teman-teman. Nah Bisa sekarang dikata-katain loh kayak gitu iya, kan. iya. Makanya kita sekarang pengen ngobrol kayak gitu. Oke. Setuju. Jadi, Jadi? ini jujur aku agak nervous ya kali ini. Iya ta? Iya, mending aku nggak lihat kamera ya, gini kayak ngobrol. Oke, kita nggak usah lah ngapain kamera di setting kalau kita nggak lihat kamera. Nggak. Oke. Jadi hari ini kita bakal tentang friendzone. Oke, friendzone. Karena sedikit banyak Sedikit banyak. Iya, sedikit banyak kita mengalami hal itu. Oke? Betul. Oke, jadi apa itu friendzone? Nah, kita harus bahas itu sih. Oke. Karena nanti kan ada ceritamu, ada ceritaku. Nah, yang sedikit dan yang banyak. Ya. Nah. Kita harus bahas apa itu friendzone. Oke. Apa itu? Menurutku. Iya, menurutmu sih. Friendzone itu kayak batasan, menurutku ya. Karena itu batasan yang nggak lebih, tapi juga nggak kurang. Aku agak bingung sih, nggak ngerti aku. Maksudnya agak nggak lebih, nggak kurang ya apa? Ya, jadi menurutku ini ya, friendzone itu batasan yang dibuat salah satu orang yang akhirnya membuat antara hubungan itu nggak bisa lebih dari sekedar teman. Tapi juga hubungan itu nggak kurang dari pertemanan gitu. Jadi itu ibaratnya level maksimalnya pertemanan, nggak bisa lebih gitu. Oh, oke. Kayak gitu. Oke, Friendzone menurutku. Aku ngecek voice recordernya masih bisa atau enggak? Oke. Yes. Kalau kamu gimana? Kita mic-nya pakai HP. Pakai Kurang HP, gokil ya. apa coba? Tapi ini belum nggak disponsor ya, nggak disponsor. Oh iya. Sorry. Samsung belum ya? Samsung belum. Vivo OTW. Belum Vivo OTW ya. Oke. Nah, kalau menurutku friendzone itu kayak cinta yang bertepuk sebelah tangan aja. Waduh, ada lagunya tuh. Bertepuk satu Oh, iya. cinta. Bertahan satu CIN. Ya kayak gini guys, misalnya jokesnya jauh kayak gini salah sama Richard ya. Enggak, friendzone itu kayak temen ya toh. Tapi yang satu suka, yang satu enggak. Yang satu pengen lebih dari teman, yang satu enggak. Kayak gitu. Oh gitu. Agak sakit ya. Agak sakit sih. Iya. Tapi kenapa bisa terjadi? Nah, Ayo. ya maksudnya istilah friendzone dari mana? Itu Nah, dulu. itu. Kita kan Bener. ya kita kan sebagai MC yang bagus. MC, kita bukan MC, anak kita tongkrongan, bukan. anak Oh, iya, tongkrongan, anak anak tongkrongan. tongkrongan. Iya, kita anak tongkrongan. Ya kini bahas ya kayak friendzone itu dari Indi. Friendzone dari mana? Oke, aku tadi dari Indi ya. Sorry aku Surabaya, tapi aku akan berusaha untuk lebih Indonesia, berbahasa Indonesia lebih yang baik dan nasional benar. bahasa Iya, lah, iya. lebih nasional. Ya mendok Siti gak apa-apa lah. Oke, terus ya apa? Oke, menurutku ya istilah friendzone ini menarik karena menurutku dulu itu nggak ada sebutan friendzone karena dulu itu sebutnya PHP. Kalau misal cowoknya berharap ke ceweknya, terus akhirnya ceweknya yang nggak mau, udah kita temenan aja, itu PHP dong namanya. Langsung spesifik cowok yang berharap ya, seperti ceritamu sepertinya. Enggak ya? Kan banyak. Oh, banyak. Banyak. Iya. Oke. Korbannya, bukan pelaku. Jadi menurutmu kayak PHP malah? Kayak PHP. Nah, jadi ceweknya juga yang salah dong kalau PHP? Kan nggak bisa bilang cewek yang salah, mungkin cowoknya juga yang salah. Mungkin sekarang karena kita cowok, aku ngomongnya cewek. Ah. Tapi kalau ada cewek yang ngalami itu berarti cowoknya yang PHP-in dong. Jadi lebih kayak
yang satu mungkin terlalu berharap ngono ya. Kalau aku merasa kayak ngono. Ya. Tapi aku merasa kayak begitu. Kenapa? Kenapa bisa merasa kayak gitu? Karena friendzone itu cuma boleh. Nah, ini kamu setuju atau enggak? Friendzone cuma boleh terjadi di istilah no friendzone. Like, misalnya kayak mereka ini teman dekat. Mereka teman dekat tapi yang satu pengen berharap lebih, yang satu enggak kayak gitu. Kalau cuma teman-teman biasa, kayak cuma teman hahihi, habis gitu PDKT ya, itu namanya PDKT bukan friendzone menurutku. Oh, gitu. Iya, ya apa menurutmu? Maksudnya kayak harus teman dekat yang teman curhat, teman ngobrol kayak gitu. Tapi like, cuma teman sekedar teman enggak menurutku. Nah, kalau teman deket ya. Iya. Sekarang pertanyaannya gini, kalau laki-laki kenapa bisa sampai suka? Misal kita laki-laki nih, kenapa kita bisa suka sampai sama cewek teman kita? Ya artinya apa? Orang itu udah bikin buat kita nyaman dong. Oh, jadi udah dekat. Udah deket, setuju dengan apa yang kamu bilang, tapi juga ada aksi di mana orang lain juga sebenarnya mungkin menurutku ya melakukan hal-hal yang kebetulan aku suka. Makanya aku sampai suka BDE. Oh, jadi tapi nggak mungkin friendzone itu terjadi gara-gara counter attract dengan fisiknya doang, nggak mungkin. Nggak mungkin ada karakternya, dia buat aku nyaman, Oh. cara dia ngomong, itu kan semua sesuatu yang nggak kelihatan secara fisik. Tapi waktu kita rasain, nyaman ya, kayak ini cocok buat aku deh di masa depan. Jadi karena kamu udah deket, makanya akhirnya jadi nyaman, akhirnya jadi baper lah. Baper. Iya, tapi like, misalnya cuma teman biasa, takutnya nanti lebih ke fisik nanti jadinya kan. Betul. Soalnya belum nyaman itu bukan friendzone itu. Bukan friendzone. Oke, paham. Iya. Nah, gitu. ini dah. Aku penasaran karena tadi pas ngomong aku sedikit kon banyak kan. Iya. Nah, ceritamu yang paling tentang friendzone. Friendzone yang paling nggak sakit. Iya. Paling sakit ya, langsung spesifik sakit ya. Aduh, penantian terlama sih sebenarnya, bukan yang paling sakit gitu. Karena aku ini ngeliat diri gue ini pengecut banget gue. Pengecut banget kenapa? Karena waktu aku SMA aku suka sama satu orang. Oke. Tapi waktu aku suka sama satu orang nggak pernah berani untuk ngungkapin itu. Dan kita teman deket. Nggak berani confess. Nggak berani confess. Saking pengecutnya aku, akhirnya aku cari cewek lain. Deketin cewek ini, cewek itu. Untuk memenuhi aku, perhatianku gitu loh. Tapi aku nggak berani. Tapi kamu tetap dekat mbak temanmu ini? Deket. Setahun aku bertahan. Sampai akhirnya kelas 12, aku mulai deketin dia, aku mulai jemput segala macam. Aku udah melakukan sesuatu yang spesial lah buat dia. Tapi tetap sampai satu hari aku nembak deh. Kamu mau nggak jadi pacar? Udah, kita temenan aja. Terus aku bertanya-tanya dong, kenapa kok aku ditolak gitu? Bukannya aku udah ngelakukan sesuatu yang buat kamu nyaman, yang berkorban buat kamu, udah the best buat kamu, kenapa kamu nolak aku gitu? Jawaban dia waktu itu cuma LDR doang gitu. Oh, LDR. LDR, dia nggak mau LDR. Wah, LDR topik bagus tuh. Next ya? Ya, next kita bisa bahas LDR ini. Oke. Asik kayak LDR. Kalau nah kalau gitu salah siapa menurutmu? Friendzone kan jadi satu suka satu enggak kan? Siapa yang salah? Nah, Aku tidak terima kalau aku bilang diriku yang salah. kamu nggak terima Nggak ya? terima karena aku tulus ngono. Oke. Aku ngelakuin itu emang aku memang buat menyenengin dia. Tapi kan dia nggak salah juga kalau misalnya dia nggak mau terima kamu. Oke, kita akan berusaha debate chat. Kalau misalnya aku setuju mbak kon nggak ada gunanya gitu. Tapi menurutku dia yang salah sih. Karena dia telah menyanyiakan laki-laki yang telah berani berkorban buat dia. Gokil, nggak apa ini kan merasa self worthy Buat self-worthy kamu jadi. yang Nggak, dia nggak mungkin dengar juga. Dia nggak mungkin dengar aku kirim linknya aja. Iya. Aku yang Soalnya kirim link. nanti kamu lihat ya ini ya. Habis gini di upload ke YouTube 3 million subscriber. Ya tenang. Lihat aja. Iya. Lihat aja ya. Iya. Kirimin linknya langsung bener Pasti, juga ya. pasti tak kirim linknya. Bener. Nah, kalau friendzone ya. Aku bingung mau bahas apa lagi. Oh ya ada orang batuk. Pak minum konidin. Iya. Nggak ada sponsor tadi padahal. Gimana? Tadi kon habis cerita tentang friendzone. Iya. Sekarang gimana cara keluar dari friendzone? Oke, gimana cara keluar ya? Ya kan? Pasti banyak orang pengen tahu gimana cara keluar dari friendzone kayak gitu. Nah, kamu nggak berhasil? Nggak berhasil. Saya berhasil. Kamu berhasil. Iya. Aku hanya berharap. Yeah. Berharap aku berhasil, tapi nggak pernah berhasil. Jadi ceritaku ikut, aku punya teman deket lama banget. Setelah tak lihat ternyata 4 tahun bro. 4 tahun. Dari SMA kelas 2an mungkin 2017. Sekarang 2021. Ya mungkin waktu jadi temennya ya 3 tahun. 3 tahunan. 3 tahunan lah ya. Itu deket banget. Tapi kayak ya kita LDR juga. Maksudnya karena LDR. jadi guys, kita udah kenalan belum ya? Belum ya. Ya ampun, kita bahkan belum kenalan. Iya, ya ampun. Jadi aku Diego. Aku Richard. Kita seumuran tahun 2000. Tahun 2000. Tentang kuliah semester berapa
kita nggak mau reveal dulu. Enggak, jangan. Jangan dulu, oke? Karena aku belum nggak mau ngomong dulu, kita simpen buat misteri. Misteri ya. Kalau semua terbongkar buat apa? Buat apa? Nggak asik. Iya, nggak asik. Nggak penasaran, orang Nggak nggak penasaran. Nah, Tapi emang orang bakal penasaran ya dengan semester kita. loh, muka ganteng kayak gini penasaran. Oh iya bener, umur bisa Iya. dideketin, Iya. apa Wes, pendidikannya pokoknya tak bagus apa bilangin aja enggak. umurku 21. Aku 21 juga. Satu sama kita sama. Nah, jadi aku lulus SMA itu kelas 2017. Lulus SMA 2018. Jadi 2017 itu aku udah deket tapi teman. Pure teman. Apa aja pertemanan yang kalian lakukan? Maksudnya apa aja sebagai teman kalian ngapain aja? Cuma chat doang. Kita waktu Snapchat. Snapchat, Iya. itu doang, sebatas Itu doang, itu. Nggak sebatas ada pembahasan. Bahkan lain nggak ada. Pembahasan sama sekali nggak ada. Oh, pembahasan ada. Cuma kita paling cuma ngobrol-ngobrol. Tapi nggak pernah kayak kamu lagi ngapain? Nggak ada. Nggak ada gitu. Nggak ada. Kita masih teman. Wow, keren. Waktu tahun awal-awal itu teman. Nah, habis gitu, jadi guys, aku kuliah ke luar negeri kan. Wis. Ya keluar, habis gitu kan udah LDR kan artinya kan. Tapi ya nggak LDR juga karena ya cuma teman tapi udah ngobrol aja kayak gitu. Nah, kita sering chat kayak gitu karena dia juga sendiri. Oh dia sendiri. Dia di mana? Di negara mana? Indonesia. Zimbabwe kalau nggak salah. Zimbabwe. Oh, makanya dia sendiri ya. Makanya dia sendiri. Ya, dia Zimbabwe. Nah, sedangkan aku waktu itu lagi di Greenland kalau nggak salah. Makanya kamu sendiri juga? Iya, dia di Antartika aku sama penguin. Oh ya, di rumah Iya. kubus itu ya? Iya. Yo, Ice Club. Ice asik Club. juga. Aku pengen loh ke sana. Oh nggak pengen? Aku penasaran bro, Nggak kon kuat, misalnya di sana ya, kon masaknya apa coba? Oh, itu loh, pakai panasnya ketiak. Aku gagal. Gak lucu aku. Gagal. Lah, sampai kamera ceblok itu. Iya, Tonton, Bre. sampai kamera ceblok. Aduh. Diperbaiki sih guys. Oke, Sampai kamera jatuh ini gara-gara Richard. Oke, bentar kita Saking nggak lucu ya. Kita akan cut dulu guys. Oke, lanjut. Tadi sampai kamera ceblok kita harus bener nasi. Kamera jatuh. Wow, itu saking nggak lucu juga. Saking nggak lucu. Nah, jadi kita beda negara, Chart. Oke, beda negara. Kita beda negara. Nah, aku sendiri deh sendiri. Jadi kayak ya karena kita sering ngobrol juga snap kayak gitu. Akhirnya telepon. Pertama kali telepon. Pertama kali itu Pertama benar. kali. Iya. Dan itu aneh. Aku juga rada takut gitu. Karena Kenapa? kayak aneh banget. Emang salah teman Karena telepon? fit call. Kalau telepon biasa aku gak apa. Oh ini fit call? Fit call. Aku salah satu orang yang nggak nyaman telepon. Nggak nyaman atau memang dari sananya udah emang ada perasaan ketika fit call itu? Ayo. Enggak. Kamu nggak usah jadi sok-sok jadi pakar cinta ngono. Enggak ada. Enggak ada perasaan, enggak ada. Oke, nggak ada. Pure teman. Oke. Ya. Nah, fit call tapi kok loh, waktu fit call kok asik aja ngobrolnya gitu. Karena menurutku aku orang yang cerewet ya. Tapi kadang pun aku kayak ada nggak nyamannya kalau misalnya harus ngomong terus gitu. Aku butuh dengerin juga. Oke, gitu. benar, setuju. Tapi kemarin kapan hari itu akhirnya aku kayak ngobrol asik-asik aja kayak gitu. Akhirnya berkelanjutan terus. Waktu kita kuliah juga aku sendiri kan. Waktu itu aku lagi struggle juga. Dia nemeni aku terus kayak gitu. Wow. Jadi kayaknya tetap fit call terus gitu. Nah, itu kayak kadang kayak bingung nggak sih kayak ini best friend atau enggak kayak gitu. Ada ya? Ini best friend atau lebih dari teman gitu. Best friend udah lebih dari teman. Karena Iya. selalu ada. Karena nggak masuk akal, frekuensinya itu nggak masuk akal. Intens banget. Maksudnya kon temen ya, kamu punya temen ya paling telepon ya seminggu mungkin sekali kayak ada 2 kali. Tapi ini intens banget kayak gitu. Atau nggak tahu misalnya mereka punya temen yang call Kayak tiap hari ya. Nah misalnya call tiap hari pun ya rame-rame gitu. Nah ini cuma berdua doang kayak gitu. Nah aku merasa kayak, tapi aku masih denial gitu kayak, enggak lah temen lah. Oh. Denial. Karena aku juga nggak mau pacaran. Oh bentar. Jadi kamu mulai baper atau kamu mulai mikir, oh kayak dia suka aku deh, karena intens itu. Ya, Yang mana? Karena aku memang orangnya sombong guys. Oke, sombong. Aku memang sombong. Emang dari Iya, dulu. aku nggak menutupi itu. Nah, tapi aku merasa dia telepon aku terus gitu. Karena aku orang yang nggak telepon orang duluan, Cat. Oke. Seumur hidup, kon nggak mungkin pernah tak telepon dulu. Pernah. Nggak mungkin. Pernah. Masa? Pernah. Oke, ganti subjek. Oke. Tapi aku orang yang nggak pernah telepon orang duluan. Karena aku merasa nggak mau ganggu kehidupan orang gitu. Masa? Iya, jadi kayak takutnya dia sibuk ngapain gitu. Aku nggak suka teleponku di reject gitu. Oh. Jadi kayak aku biarin orang yang telepon aku dulu kayak gitu. Nah, dia ini telepon aku terus kayak ngono. Oh ya walaupun aku kayak ngechat kadang kayak telepon yuk kayak gitu. Ya. Tapi tetap aja dia yang telepon duluan. Asik. Hitungannya kan gitu. Iya. Nah, Laki-laki pengecut. Lanjut.
Lanjut. Oke lah. Terus hari gitu kayak ya wes toh. Akhirnya karena dia telepon terus, aku juga merasa kayak nggak mungkin orang ini telepon aku terus tapi nggak suka sama aku kayak gitu. Oke. Iya dong. Masuk akal. Tapi juga aku benernya ada feeling tapi aku denial karena aku orang yang denial gitu. Karena aku nggak mau kayak masa aku suka sama dia kayak gitu. Karena ya adalah aku nggak mau ya merasa kayak gitu. Aneh banget kayak gitu. Aneh banget. Karena aku dulu orang yang percaya kayak temen itu aku percaya dengan pertemanan cowok dan cewek. Omong kosong. Nah, ini seru ini. Omong kosong itu. Aku percaya pertemanan cowok cewek. Aku percaya kalau misalnya cowok sama cewek itu ada pertemanan itu karena ya kayak tadi kita ngomong di awal, cowok buat curhat ke cowok lain itu aneh. Aneh banget. Aneh. Oke, kita di podcast ini Memulai. iya, Kita ingin mau mematahkan stigma mematahkan, itu. Ya. benar. Nah, jadi aku percaya pertemanan cowok cewek adalah karena banyak cewek juga butuh teman cowok buat ngobrol karena kadang ini aku nggak ngomong ya, tapi ini stereotip yang terjadi di masyarakat. Okay. Kayak cewek lagi ngobrol ke cewek itu kayak kadang kayak yang lain itu terlalu support gitu. Jadi kayak nggak real kayak gitu. Nah, misalnya cowok bisa lihat lebih objektif, paham. lebih logika. Paham. Jadi kalau cewek cerita, rasanya nggak gitu deh, gitu bisa dibantah, Paham. lebih kritis. Nah, contohnya berarti kayak misalnya di Instagram nih, ada yang cewek nih foto. Iya. Kan komen, cantik banget deh gitu, terus dibalas kamu juga. Padahal enggak. Biasa Padahal aja. Kamu enggak bener ya kayak gitu ya. Iya. Lagi-lagi kan alay gitu kan. Iya, Komennya iya. masih alay Iya, gitu. kita kritis. Kita kritis. Iya. Nah, tadi sampai mana ya? Pertemanan cowok dan cewek. Pertemanan cowok dan cewek. Dari tadi aku banyak ngomong. Nah, cowok dan cewek pertemanan, real or not? No. Okay. No. I start to believe that there is no friendship between girls and Nggak ada lah. Karena gini loh. Manusia pertama diciptakan sebagai pasangan, Adam dan Hawa. wow, agak histori ya. Agak histori Iya, ya kan. iya. Begitu pula juga dengan kondisi sekarang. Laki-laki dan perempuan diciptakan untuk berpasangan. Oke. Bukan untuk berteman. Ya berteman oke lah berteman, tapi sejauh mana pertemanan itu bisa dibawa? Oke. Ada yang namanya friendzone, ada yang namanya PHP dan lain-lain kan. Iya. Nah, dalam perjalanan itu menurutku ketika laki-laki dan cewek udah berteman, itu pasti ada salah satu yang tertarik. Iya, jadi nggak Ada mungkin real ya. ketertarikan. Nggak mungkin real. Benar, nggak mungkin real. Ketertarikan entah karakternya, cara ngomongnya atau fisiknya, kita nggak tahu gitu. Oke. Jadi ya masuk Gitu akal sih. menurutku. Iya. Ada ketertarikan dari awal. Nah, aku percaya dulu pertemanan cowok cewek. Tapi karena akhirnya di aku itu tidak terjadi, maksudnya kayak akhirnya kita jadi, maksudnya kita jadi pasangan. Oke. Itu buat aku kayak, ya ternyata pertemanan cowok dan cewek itu nggak ada gitu. Ada tapi nggak sedekat yang di film-film itu. Benar, film-film itu palsu, drama, guys. itu drama itu guys. Film palsu. Kamu pertemanan cowok dan cewek tapi ke time zone main bareng, ke karnaval main kayak gitu. Ujung-ujungnya juga jadi cinta kan mereka. Iyalah, pasti. Ujung-ujungnya jadi cinta. Gak mungkin kalau kayak gitu cuma kayak, oh iya aku cuma curhat kayak gitu. Iya, Jadi gak buat mungkin. cowok-cowok atau cewek-cewek, misalnya cowok-cowok nih punya cewek yang sering curhat ke temen cowoknya, hati-hati Anda. Hati-hati Anda. Nah, aku jadi punya pertanyaan sekarang. Ini, ngomongin pertemanan dengan cewek ya. Pertemanan cowok-cewek. Oke. Kalau misal teman cewek ini udah punya pacar. Oke, temen ceweknya udah punya pacar. Ceweknya udah punya pacar. Dan Oke. aku mulai berteman dengannya. Jadi ini baru kenal, tapi aku mulai berteman sama dia. Oke, anggap cewek ini namanya Siti. 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 Aduh, hampir bener lagi namanya. Panik. Oke. Tukiem. Tukiem. Nama burungku di rumah Tukiem namanya. Tukiem. Iya. Tukiem pacaran sama Supri. Supri, ya. Sama Supri. Nah, Oke. aku masuk dalam kehidupan mereka. Iya. Ke depan. Aku mulai berteman dengan si Tukiemnya. Si Tukiem. Tukiem. Itu apakah itu friendzone? Karena kan dia udah punya pacar. Pasti dia membatasi diri dong atau OTW selingkuh. Kalau misalnya dia bisa curhat ke aku, kita bisa ngobrol. Dan yang paling penting dia ngajak aku foto buat duluan. Jawab ya, gimana? Pendapat kalian gimana? Kalian komen ya nanti di bawah ya. Kalau menurut dia Gak gimana? ada yang nonton, Car. Ini episode pertama mereka harus komen. Kan yakin Oke, dulu. Iya, boleh. Kayak kamu nggak yakin kan ada pertemanan yang pure, Ya. ujung-ujungnya? Pasti suka. Nah ya udah sama kayak gini kita yakin dulu aja. Oke. Enggak. Nah, kamu waktu teman Tukiem ini, Tukiem. itu kamu pertama memang cuma pengen berteman atau kamu ada suka dari awal? Aku jujur ada interest deh. Nah, Secara itu, fisik ya? itu bro. Kalau dan cewek ini tahu nggak? Kamu confess nggak? Enggak dong, baru Enggak. kenal berapa minggu bro. Oh iya. Jadi kamu berteman. Tapi cewek ini temenan ke kamu terlalu
terlalu deket gitu menurutmu? Ini udah lebih dari pertemanan kayak gitu. Di hari pertama aku kenal dia, kita bisa sampai yang sentuh fisik, men. Oke. Itu aku udah mulai janggal, maksudnya Iya. kok bisa sampai segininya ya? Iya, Atau aku yang terlalu hebat, maksudnya hebat komunikasinya, pertemanannya, skill berkomunikasinya, atau dianya yang memang ada ketertarikan ke aku juga gitu. Oke. Nah itu akhirnya sampai suatu hari aku diajak foto bareng sama dia. Waktu kita lagi kerjain sesuatu Nah, gitu. waktu foto bareng itu ono cowoknya nggak? Enggak dong, ada pertemanan lah di satu tempat. Oh, tapi cowoknya tahu kon? Enggak, Oh, cowoknya nggak tahu kamu? enggak lah. Nah, agak aneh itu. Agak aneh? itu. Agak aneh itu. Tapi kalau di chat tetap cuek-cuek aja dia. Hah? Tapi di chat cuek. Cuman waktu dia ngajak aku foto bareng, aku mulai mikir, wah ini kayaknya ada ketertarikan deh dia ke aku. Oh, Itu oke, apa oke. tuh? Nah, kalau itu menurutku iya sih, menurutku cewek yang agak OTW selingkuh menurutku ya. OTW selingkuh. Menurutku gitu sih. Hal bagus dong buat aku. Ya kalau ya Richard kan memang anu kan, penikung kan memang ya. Penikung, Selalu suka pelakor. menikung ya. Betul. Penikung dan ditikung ya kamu ya. Iya. Tapi ya iya sih. Kalau itu menurutku terlalu anu sih, terlalu anu. Karena kamu juga merasa kayak gitu. Iya, Tapi akhirnya ya apa? Dia Akhirnya story-nya sekarang- ya apa? Masih berteman, cuman aku udah mau mulai membatasi gitu. Karena aku sadar kayak ini nggak bener deh. Karena Oke. dulu aku pernah kayak gitu dan aku akhirnya tertikung juga. Nah, itu next podcast kita harus bahas itu. Kita harus bahas itu. Nah, Chat, terus cowok cewek sekarang itu Tuki ambek si Supri? Ya apa? Masih lanjut atau? Mereka udah 6 tahun pacaran. Sampai OTW 6 tahun. Sekarang lanjut. OTW 6 Oh ya, tahun. kayak gitu kamu yang kegeeran, Bro. Tapi Kamu yang kegeeran kayak gitu. Tapi- atau kamu langsung memang oke, batas langsung gitu. aku langsung membatasi. Oh, ya itu mungkin juga. Tapi itu memaksa diri. Oke, tapi kamu bagus buat ngambil decision Ya itu. dong, Iya. harus lah. Iya, Aku iya. respect hubungan mereka Ya, gitu. ya. Even mereka even tuh Kim ada curhat sedikit ke aku, tapi aku nggak mau spill di sini dan aku ngerasa kayak nggak pantas juga kamu curhat ke aku gitu. Iya. Kurang-kurangi lah. Wah, agak lumayan bijak kamu ya. Lumayan di tengah-tengah petikunganku aku tetap bijak. Itu pencitraan di depan mata dia. Oh. Gitu caranya. Sesat Re. Aduh. Iya. Ya tapi kan akhirnya kamu nggak nikung kan? Nggak, Akhirnya, ya. nggak. Ya bagus juga sih. Oke, jadi itu tadi ceritanya Richard. Sampai sana, kita harus ngecek kamera dulu. Ntar guys, kita cek kamera. Nah kayak gitu tadi gue ceritaku tentang Tukim sama Supri. Tukiam Supri. Nah, Oke. tapi kalau misalnya aku lagi menghadapi situasi yang berbeda. Oke. Jadi situasi berbeda ini Tukim gak punya pacar. Oke, Tukiam nggak punya pacar. Gak punya pacar. Worth it nggak untuk aku bisa confess ke dia? Aku Wah. ngorbanin pertemananku nih sama dia. Itu yang aku alami. Itu yang aku Masa? alami, Cak. Itu Masa? yang aku alami. Tukiam nggak? Kan tadi yang aku bilang temanku yang tinggal di Zimbabwe itu. Zimbabwe, ya? Zimbabwe itu. Kita anggap aja namanya siapa ya anaknya ya? Lala ini aku yakin nanti ada penonton namanya Lala serius. Aku kan belum ada penonton ini. Oh iya, video sorry. pertama. belum ada. Sorry, aku Ha. terlalu optimis. Terlalu optimis ya. Nggak, Lala ini di Zimbabwe kan. Zimbabwe. Nah, kita teman udah deket, nah kayak gitu. Makanya tadi kayak worth it gak buat ngerisin pertemanan Iya, itu ya. betul. Karena aku dulu sendirian Paul di Jepang. Aku bilang ya di Jepang ya. Aku memang Oke. kuliah di Jepang ya. Temannya Nggak, nggak ada ngomong di teman. Zimbabwe dia, oke? Oke. Worth it gak buat ngerisin pertemanan itu? Karena aku di Jepang sendirian, Cot. Lonely Paul. Lonely. Aku merasa kalau misalnya aku confess, akhirnya kan aku, ini aku Nah, bilang ini. sih, aku suka akhirnya. Kamu suka Aku akhirnya? suka. Oh. Akhirnya aku sadar bahwa aku suka sama ini cewek kayak gitu. Tapi ya kayak karena aku udah lama denial kan. Tapi aku suka lah. Aku bilang kayak gitu. Akhirnya aku sadar aku suka. Tapi aku nggak tahu next step ya what I should do kayak gitu. Oh. Nah, pertemanan worth it atau enggak ngerisin pertemanan itu? Aku juga bingung Paul. Karena satu-satunya teman dekatku itu cuma dia. Oke. Karena waktu itu ya bener-bener lonely lah aku di Jepang. Jadi cuma dia teman dekatku. Kalau aku ngerisin pertemanan itu, kalau aku confess ternyata dia nggak suka balik, ya omong kosong lah. Misalnya kayak kita tetap bisa berteman, Omong kosong itu nggak Omong mungkin. kosong Karena pasti pasti akan mungkin. awkward dan Pasti. mungkin sih menjauh mungkin ya, ada Pasti, kemungkinan. pasti. Nggak mungkin. Mau ngomong kayak ya kita tetap bisa temenan. Tapi temenannya nggak mungkin bisa kayak dulu aku Bener. telepon tiap hari dan kawan-kawan. Pasti cuma bisa kayak hai Iya. kayak gitu. Nggak mungkin Isa tanya kamu lagi ngapain kayak gitu-gitu. Nggak Aduh, mungkin. itu Nggak udah mungkin. aneh pasti, kayak, Udah aneh aduh. pasti. Iya, karena mungkin dianya juga bakal kayak kalau ini perspektifku ya. Kalau misalnya dia nggak suka aku juga,
dia juga pasti kasih jarak gitu. Betul, Karena dikasih jarak. kayak takutnya nanti aku terlalu suka lagi kayak gitu. Aku takutnya fall in love kan takutnya. Pasti kayak gitu. Nah, jadi kayak worth it nggak ya? Tapi kalau misalnya ternyata dia suka balik, bukankah itu sangat-sangat wonderful? Nah, itu. Ya kan? Itu. Bukankah itu yang diinginkan oleh semua kita? Betul. Berteman dekat yang udah nyaman akhirnya jadi. Itu kan perfect. Perfect. Itu film. Film. Itu. Iya, Ya, film itu. Friendzone. Tahu film Friendzone Thailand kayak gini kisahnya. Filmmu film Thailand ya? Bagus itu. Sama di ngap itu bagus. Ngap itu bagus. Ngap itu bagus. Oh. Aku lihat film barat, Bro. Tapi kisahnya sama kayak kamu kurang lebih, Bro. Oh iya. Dari SMA, kuliah, kerja, bertahun-tahun mereka bersahabat sampai akhirnya oh iya, cowok ini sama ada buat aku ngono. Oh. Akhirnya mereka nikah. Oh iya. Iya. Boleh ditonton film itu. Tonton film itu. Karena itu bagus. Nah, dan kan nonton juga belajar. Iya, oke. Aku akan belajar supaya aku seperti itu. Amin. Amin. Enggak, karena kita rakyat Indonesia suka happy ending story. Happy ending. Iya, kita kalau set ending, ganjel ending, ada ganjel ending kan? Ganjel itu janggal ending. Janggal. We don't like that. We don't like that. Ya, oke. Nah, aku mikir kalau misalnya aku akhirnya confess, oke, kembali lagi. Kalau aku confess, dia juga balik suka aku, itu kan enak pol pasti. Enak. Enak pol. Enak. Oke, kalau Surabaya enak pol itu adalah enak. Ah, Oke. itu. Oke. Nah, aku merasa kalau misalnya itu pasti enak pol loh. Nah, jadi kayak tapi itu aku lama, Cap. Lama. Untuk apa? Punya keberanian untuk confess. Iya, untuk keberanian buat confess. Berarti kan mikir itu. Mikir pol. Iya. Berapa Nah, lama? Hah? Berapa lama kan butuh waktu untuk bisa akhirnya iki saatnya aku confess, aku harus ambil resiko kalau misalnya dia nggak suka sama aku. Mungkin 2-3 minggu lah. Itu lama. Itu semenjak aku kayak oke, aku sadar aku suka dia kayak gitu. Oke, aku sadar suka dia lo ya. Karena dulu kan teman deket terus, tapi kan aku denial kayak gitu. Tapi akhirnya waktu aku mulai sadar, aku mungkin dia 2 minggu lah mungkin ya. Oke, 2 minggu itu kamu akhirnya mulai mengurangi komunikasi kah untuk butuh waktu untuk mikir atau tetap komunikasi tetap jalan seperti biasa? Aku lupa tuh. Tapi aku rasanya malah pengen lebih go big kayak gitu. Oh. Aku merasa kayak udah nggak bisa pertemananku ini antara fall down apart atau go to the heaven. Nah, kayak gitu. Go to the sky. Go to the sky. Nah. Berarti kamu udah mulai ini ya, mulai main risky lah ya, udah mulai ngenain batasan-batasan, udah mulai kesana. Karena aku udah merasa kayak ini all in or all out kayak gitu. Wow. Nah, aku merasa kalau Gentle. aku all out kayak gitu, aku nggak punya teman lagi loh. Bener. Iku. Ya, karena kita juga gak deket-deket amat ya. Enggak, kita musuh. Iya makanya. Kita Jadi biasa kayak ya. aku harus all in di sana kan. Nah ini aku kasih tips. Apa? Aku pakar cinta kali ini. Aku Pakar cinta friendzone, guys. Iya, pakar cinta Surabaya Timur. Oke. Nah, aku bilang, oh ya kita dari Surabaya, mereka juga belum tahu. Oh, udah tahu dari Medok kita. Medokmu ya medok Oh, iya, pol. Oke. Nah, akhirnya aku minta tolong ke temanku yang sama-sama di Zimbabwe. Ya, aku bilang kayak, jadi kita waktu Christmas. Oh, oke. Christmas. Momen yang spesial nggak Ya. cuma untuk pelayanan Yesus tapi juga untuk Anda. Iya, oke. Oke. Jadi waktu itu mau Christmas. Nah, kita waktu itu lagi call, terus kita bilang kayak, tukeran kado yuk, kayak gitu. Wow. Nah, Oke. aku orang yang nggak care sama orang. Ini juga di mana aku tahu aku suka sama dia ya. Nah, iya, Nah, gimana? jadi aku merasa kayak aku ini orang yang sangat nggak care sama orang ya. Maksudnya kayak temanku ngapain aku nggak tahu ngurus kayak gitu. Tapi kali ini aku merasa kok aku care sama cewek ini kayak gitu. Nah itu aneh Cat buat aku karena aku nggak kayak terlalu alay kayak gitu. Aku nggak suka yang kayak care sama orang kayak gitu. Ini dia maskulinitas yang Ya. kita maksud tadi ya. Iya, Maksudnya iya. Alay-alay dan lain-lain. Ya, jadi aku kayak nggak mau kayak gitu. Tapi waktu itu aku merasa kayak kok aku care sama orang ini ya. Kalau misalnya dia sendirian, aku kayak pengen nemeni juga kayak gitu. Asik. Nah, gokil juga ya. Asik. Terus, akhirnya kayak kita mau tukeran kado. Terus, oke ya tukeran. Terus dia cerita boneka dia mau ganti boneka gitu. Sudah sejauh itu pertemanan kalian ya? Iya, dia mau ganti boneka. Tapi dia nggak bilang ke aku, misalnya minta kadonya apa. Cuma kayak kode aja. Enggak kode juga. Cuma cerita dia. Lagi cerita. Waktu itu dulu pernah cerita, terus aku inget kayak gitu. Oh wow. Nah, terus Keren. aku bilang kayak, enggak, aku gak mau tukeran kado. Aku bilang kayak gitu. Karena aku merasa kayak, aku pengen ngasih aja. Aku gak pengen karena kita tukeran. Kayak. Terus si Lala bilang ini, Lala, kadonya tuker sama kamu aja gitu.
Enggak. Lala ya belum suka aku yakin dia belum suka. Oh, belum suka. Iya. Oh, belum suka. Rasanya. Oh, tapi rasanya. aku yakin dia suka aku. Cuma kan aku nggak tahu. Oh iya. Oke. Oke. Nah, terus akhirnya aku bilang Lala, udah kita nggak usah tukeran kado. Nggak jadi, nggak usah lah, males aku. Karena dan dia kayak, iyalah Diego lo pasti males. Dia kan udah kenal aku lama. Aku nggak pernah tukeran kado kayak gitu. Kayak ulang tahun aja aku jarang bawa kado pasti. Yeah. Aku kayak ya aku memang males kan gitu. Nah, terus waktu itu aku akhirnya telepon temanku kayak gitu, chat temanku, tolong beliin boneka dong kayak gitu. Aku minta boneka sing besar. Nah, aku telepon jadi aku di Jepang itu kan ada punya teman juga kan. Nah, boneka EDE itu 2 meteran gitu, boneka EDE. Nah, aku merasa kayak, wih, boneka 2 meter keren juga gak sih? Misalnya tak kasih EDE. Itu go big pol toh, Cak. Iya, Boneka mau beli 5 cm kayak apa? Hah? Gak disapu lah. Ya, ngapain? Kan dibawa kemana-mana. Pelindung. Ini alay udah, alay. Ini alay udah, oke? Oke, lanjut lah. Nah, aku pengen kayak gitu tapi aku tanya mahal banget. Mahal. Jutaan. Serius? Iya. Boneka doang? Boneka doang. Yang 2 meter itu. Segitu ya? Iya. Jadi tapi aku belain dong, bukan buat dia. enggak dong. Katanya suka. Enggak dong, ya kan. gitu. Aku juga mikirin uang, Bro. Terus aku beliin tapi boneka 1 meteran. 1 meteran. Itu lumayan 1 meter. Lumayan gede. Terus ya temanku beliin, terus akhirnya aku kasih surprise gitu. Jadi kayak temanku taruh di ranjangnya dia. Jadi waktu dia buka ranjangnya dia waktu pulang ke kamar, balik kamar, buka ranjangnya dia, kok ada boneka besar kayak gitu. Gokil nggak? Ini tips buat kalian, oke? Jadi tipsnya adalah do sweet things. Lah, 2 meter dong kalau sweet itu. Apa? 2 meter dong, boneka 2 meter. 1 meter, 1 meter lebih itu udah sweet, bro. Ukuran tuh nggak terlalu pengaruh kan? Iya, tapi kan itu kan maksudnya kayak sesuatu yang nggak mungkin aku lakuin kan. Oke. Iya kan? Jadi kayak buat misalnya kalian kayak nggak mungkin ngelakuin sesuatu yang kayak ya apa, tapi tapi akhirnya kau lakuin Itu pasti kan sweet ya? Sweet dong, dia pasti kayak, wih kaget kan. Dan boneka kan sweet bro, kasih kado kan sweet kayak gitu. Oke, catat. Ya, oke. Nah akhirnya aku kayak, oke aku harus risk kan. Aku karena mau ini, gitu. Akhirnya aku risk kasih boneka itu. Tapi aku belum confess. Belum confess. Baru kadonya doang. Temanku udah tanya kayak, kamu suka aku nggak? Kayak kamu suka dia nggak sih kayak gitu? Oh, temanmu yang bantuin kamu? Temanku yang bantuin aku kayak gitu. Salah satu temennya ya pokoknya adalah teman-teman gitu kayak tahu aku kasih dia boneka kayak, kamu suka dia nggak pas? Suka dia nggak sih? Terus aku bilang kayak enggak, aku nggak suka kayak gitu. Karena aku masih denial ke teman-teman. Tapi aku udah tahu aku suka kayak gitu. Oke. Habis gitu akhirnya kayak akhirnya aku cerita juga. HP-mu mati. Aku mati. Gak apa-apa, kita ya ini podcast gak bodoh ya. Podcast gak bondo, tolong bondo ini rek. Ya ini jadi oke. Aku akan kayak MC gini, set. Siap. Oke. Nah, jadi akhirnya kayak sampai mana tadi ya? Sampai koncomu kamu mendenial teman-teman. Oke, dia temanku akhirnya kayak aku juga cerita ke mamaku. Oke. Iya. Ini karena aku merasa kayak aku pengen serius kayak gitu. Jadi aku cerita ke orang tua. Mungkin kan mereka lebih ngerti kan. Terus mama bilang, kamu suka gak sih? Terus aku bilang, iya. Ya kamu harus bilang dong. Mama aku bilang kayak, dia tahu nggak kalau misalnya kamu suka sama dia? Aku bilang, ya nggak tahu. Aku belum ngomong kayak gitu. Tapi logikanya harusnya kamu tahu dong kalau misalnya aku suka sama dia, aku suka sama kamu. Misalnya tak kasih boneka ngono. Logikanya lo nggak make sense loh, enggak. Sebagai teman ngirim boneka bela-belain. Iya buat temen doang nggak make sense kayak gitu. Nah tapi akhirnya mau aku bilang ya kamu harus bilang kalau misalnya kamu suka. Kalau enggak mana tahu kamu dia suka atau enggak kayak gitu. Karena dia nggak tahu perasaanmu. Aku mikir kayak ya juga ibu satu ini. Ibu satu ini benar juga. Ada berapa? Ibumu ada berapa? Ya ibu ada satu. Tapi benar ibu ini. Iya, Okay? iya ibu ini. Nah, terus akhirnya kayak oke, aku harus confess. Oke. Aku telepon lah sama dia. Aku tahu. Oke, aku confess. Aku mau confess jam 11.50. Jadi kita lagi call, terus 11.50 kayak oke aku kan bilang 11.50 karena kita lagi bahas yang lain kan. Aku bilang 11.50 aku akan confess. Enggak berani. Cek kenal 11.55. 12.05 12.15 12.20 12.25 akhirnya aku berkonfes. Jadi setengah jam itu. Setengah jam aku kayak di call itu aku kayak lebih banyak diem, kayak lebih banyak takut gitu karena nervous dong. Akhirnya kayak aku bilang kayak Lala dari Zimbabwe.
Lucu. Aku bilang, Lala, aku bilang kayak, rasa aku suka kamu deh. Aku bilang kayak gitu kan. Kayak aku confess kan akhirnya. Terus kayak dia kayak diem, bro. Hening. Kayak gitu tadi, tadi hening ya, Hening. Karena kaget juga kan. Terus akhirnya tiba-tiba kayak dia bahas yang lain. Tapi aku bilang ke dia kayak, kamu nggak harus jawab sekarang kayak gitu. Nanti aja nggak apa-apa. Aku nggak bakal ngeras juga kan. Tapi kayak Mark itu bahas yang lain. Aku merasa kayak awkward sih kayak gitu. Oh, dia dialihkan pembicaraannya. Iya. Nggak ngebahas tentang perasaanmu, nggak dibahas. Iya, nggak dibahas gitu. Nah, aku merasa awkward sih. Wah, gagal ya. Awkward, gagal sih. Gagal. Terus aku juga ngobrol sama temanku yang bantuin juga. Ada lah yang bantuin gitu temanku juga. Lulu. Aku bilang ke Lulu kayak bingung juga apa perasaannya Lala ke aku kayak gitu. Wes selesai, akhirnya Christmas. 25. Karena aku ngasih sebelum Christmas. Oke. Christmas aku tanya. Jadi apa jawabanmu? Oh, bentar, kamu nembak? Enggak. Tapi cuma confess. Tapi ya at least aku harus tahu deh ya apa perasaannya ke aku. Oke. Karena nggak mau dong didiemin terus. Benar. Ya, ya apa perasaanmu ke aku kayak gitu. Akhirnya setelah bahas lama, oke, nggak perlu tak detailin ke sini. Akhirnya ternyata juga tidak bertepuk sebelah tangan. Nggak kayak cerita aku ya? Iya, ceritamu beda. Jadi kita jadi kayak gitu. Nah, itu dia. Jadi akhirnya worth it, bro. Worth it, Paul. Happy, Paul. Gue happy. Iya, jadi akhirnya kayak apa yang aku mau akhirnya dapat kayak gitu. Jadi walaupun sangat risky karena lek gagal tuetot sih. Tapi akhirnya karena berhasil ya itu akhirnya worth it. Aku merasa kayak jadi aku merasa akhirnya kayak ya puji Tuhan kayak gitu. Puji Tuhan ya. Aku dapat itu. Gitu. Jadi aku happy Paul kayak gitu. Jadi worth it, Chan. Kalau menurutku buat teman-teman yang sekarang lagi friendzone, gas aja. Nah, kayak tadi kalau di ceritamu tadi, Tukiem kan ada cowoknya, ada Supri. Betul. Jangan kalau itu. Respect. Kita harus respect. Tapi kalau misalnya di posisi Lala nggak ada siapa-siapa, ya go for it menurutku. Iya. Kalau kamu merasa kamu nyaman pol mbek cewek itu atau nyaman pol mbek cowok itu, ini menurutku berlaku untuk cewek ke cowok juga loh ya. Karena zaman sekarang cewek confess ke cowok juga nggak masalah. Nggak masalah. Iya, nggak masalah. Go for it sih. Iya. Nah, kayak aku punya pertanyaan terakhir. Iya. Tentang pengalaman Karena kita ternyata udah 40 menit loh, Nggak kerasa, Pak. Gak kerasa, bro. Gila. Asik sih. Ya kan? Gini loh laki-laki nggak perlu alay-alayan ya kan? Nggak Iya. perlu bilang alay cuma kayak gini alay enggak lah. Ya ini Asik. ngobrol deep ya kayak kini cerita-cerita Iya, ya gitu. cerita ya. Ini aku cerita rame-rame enggak asik bener. Tapi karena kita cuma ngobrol berdua jadi kayak lebih enak. Betul. Nah, baik lagi ya, kita ini terakhir. Go for it kan. Aku go for it waktu sama temen gue yang SMA. Oh, pergi untuk makan. Go for it. Oke. Terus siapa? Kamu akhirnya go for it sama temenmu yang SMA? Iya. Kemana? Ya pasti sorry. Siapa? Diterusin. Siapa? Yang aku nembak itu loh. Nah, aku kan akhirnya go for it tuh. Tapi dia nolak Oke, aku. ini bukan Tukiem ya? Bukan. Oh, ini ada beda cerita lagi. ya? Oke. Kamu lakuin itu tuh. Lakuin itu. Tetapi Sebentar. Gimana? Sebelum kamu kok nembak dia, kamu ada sweet things yang kamu lakuin nggak? Menurutku selama satu sekolah sama dia, aku selalu melakukan sweet things. Menurutku, aku ngorbanin waktuku, jemput dia, ngebeliin es krim. Gak bisa, gitu gak cukup. Ngelakuin yang big nggak? Aku ngasih puisi sih, puisi. Oke, itu mungkin boleh lah. Lumayan lah ya, Oke, lumayan gitu. Tapi bukunya campur-campur. Ini saya harus cerita ke rame orang, puisi cringe ya. Cringe banget cringe. sih. Pasti yang nonton juga cringe ya, maksudnya kayak Iya. laki-laki. Jujur aku denger di sini kayak arah itu. Emang aku agak alay-alay gitu guys. Ya, oke. Nah terus setelah aku ngasih bunga itu aku tembak, dia nggak ngomong perasaannya, tapi dia cuma merasa nggak bisa chat, kita nggak bisa pacaran karena kita bakal LDR. Jadi nggak tahu perasaan dia dong. Yeah. Jadi selama 2 tahun setelah lulus SMA, aku bertanya-tanya terus ke dia. Anggap siapa namanya? Siapa? Aduh, agak susah ini. Susah ya. Semen Gresik, ada Semen Gresik, ada. Oke. Ya, namanya Gresik namanya. Namanya Gresik. Aduh, mirip lagi namanya. Gres. Wah, aku nggak bisa kasih link ini ke dia sih. Aduh. Oke, namanya Semen. Namanya Semen. Oke. Semen itu. Jadi selama 2 tahun, aku kadang nggak tahu perasaan dia, aku selalu tanya dia. Tiba-tiba aku telepon dia, Semen, aku penasaran loh, dulu tuh kamu sebenarnya ada rasa nggak sih ke aku?
Dan dia nggak pernah jawab. Dia nggak mau jawab. Dan menurutku dia suka dong sama aku sebenarnya. Iya, kalau misalnya enggak, ya ngomong enggak kok. Iya. Tapi sampai akhir tahun kedua dia akhirnya ngomong, ya, aku dulu sebenarnya nggak suka sama kamu kok. Nggak suka? Tapi setelah dia punya cowok. Nah, ngerti gak sih? Kayak tricky banget. Apa ya? Dia mungkin nggak berani ngomong aja mungkin ya. Dia nggak berani ngomong aja. Dan itu sakit. Tapi loh. kenapa kira-kira nggak berani ngomong deh? Karena LDR. Karena LDR mungkin, karena LDR. Dan mungkin karena kita masih terlalu muda lah. Ini beda kota atau beda negara? Kota, ini beda kota. Oh jadi dia ya beda kota lah ya. Beda kota. Iya. Kebetulan dia setelah lulus SMA dia lanjut pendidikan di luar kota. Magelang ya. Iya. Di Gresik. Gresik. Oh di Gresik. Oke. Terus akhirnya jadi gagal itu. Jadi gagal, jadi teman biasa aja dan Jadi pertemanannya hancur dong. Gak mungkin gak hancur dong, Gar. Nggak hancur, kita berhasil diselamatkan karena kita jarang ketemu. Jarang komunikasi, jarang ketemu, dan sekali ketemu kita pasti bareng-bareng berlima langsung. Oke, Itu jadi yang terselamatkan. tapi dulu kan pertemanannya sangat dekat. Iya. Ya dong. Tapi aku melihat pertemanan sangat dekat karena aku mau mendekati dia. Oke. Gitu. Oke, ya itu. Ya, jadi itu masih aman kok, masih di sana. Aman, karena nggak masih terlalu aman. hancur. Betul. Tapi ya benarnya pertemanannya juga nggak ada kan akhirnya, karena kamu jarang call ketemu dia. Iya. Ya, itu kan. Jadi kalau misalnya kamu mau ngeris itu ya itu balasannya. Menurutku karena kamu kurang gobik menurutku. Menurutku ya. Karena kalau misalnya kamu kayak gobik ngelakuin sesuatu yang boom gitu yang bikin dia kaget, kayak Richard terlalu sweet ini kan ya. Yang bikin dia kayak Iya. terharu kayak gitu loh ngerti gak? Mungkin karena aku selalu menjanjikan sesuatu tapi nggak pernah aku lakukan. Oh, apa ya? Kayak misal dia wisuda, pasti dikasih bunga kan. Aku bilang mau kasih bunga. Tapi sampai sekarang nggak pernah tahu kasih. Ya itu juga. Itu nggak boleh deh. Iya. Kesalahan itu. Iya, itu kan juga termasuk PHP. Mungkin dia takut ter-PHP juga Bek, kamu. Ya kan dulu SMA aku hits banget sama orang. Iya. Banyak lah yang naksir sama aku, tapi aku tolak-tolak. Please Iya. jangan. Dia tolak-tolak. Sekarang dia yang ditolak. Iya. Iya, benar. Itulah. Ya Friendzone lah. itulah friendzone ya. Jadi care ke teman cowok atau ke teman cewek, maksudnya care ke lawan jenis itu udah pasti lebih dari teman ya menurut. Lebih dari teman. Nggak mungkin pertemanan itu care. Mungkin care boleh lah ya. Care boleh. Tapi kalau care-mu udah lebih dari ini bukan temen deh Iya. kayak gitu. Itu Pasti kita bisa ngerasa lah ya kayak Iya. kayak ini. Kenapa bisa laki-laki tertarik sama cewek? Becet doang. Ya pasti ada sesuatu yang lebih dilakukan oleh cewek itu dong. Iya. Bener gak sih? Iya. Jadi kayak omong kosong kalau misalnya pertemanan cowok cewek tapi kamu salah satu nggak ngefeel nggak mungkin. Gak mungkin. Iya. Pasti dari awal ada ketertarikan. Oke, jadi itu konklusi dari kami, Ya. dari kita berdua, pertemanan cowok dan cewek tidak real. Tidak real. Iya. Salah satu ada yang suka. Pasti salah satu tertarik. Kalau sampai ada ini ya, nanti 3 juta orang yang dengar podcast ini. Amin. Ya. Ada pertemanan cowok dan cewek kalian yang real, ngomong ke kita. Ngomong ke Diego. Iya. Diego. Ke aku. Diego. Nanti tak datengin salah satu cowok tak cewek, aku yakin salah satu pasti suka. Sama kamu. Iya. Ya sama satu dong. Sama aku. Sorry. Aku yakin, serius. Nanti ya, kalau ada ngomong kak. DM Instagram Diego. Ya, DM Instagramku Diego_Liman. Instagramku Richard Samuel L11. Ya. Ini podcast kita selesai sampai sini. Ya. Karena jadi itu pembahasan friendzone kita. Itu friendzone Ya. Kita nggak perlu konklusi. Nggak perlu konklusi. Karena kita bukan nyiapin solusi buat kamu, enggak bro. Enggak, ngapain ya? Ngapain? Kita coba bantu kamu cerita dari pengalaman kita doang kan. Iya. Kamu Lagian apa sih? Gak jelas. Enggak, maksudnya kita kan cuma cerita obrol. Kita kayak kita lagi ngobrol berdua, kita rekam. Iya. Kita kan juga gak kenal sama kalian, bro. Bener. Tapi kalau nanti kalian mulai chat ya mungkin kita mulai kenal lah. Tapi kalau enggak sekarang kan ya kita nggak kenal gitu. Ya, jadi itu podcast kita ya asik juga ya Chan bikin podcast kayaknya. Asik. Iya. Kayaknya kita bakal lanjut sih ya. Ya, kita rasanya bakal lanjut dengan Episode topik-topik kedua. yang lainnya. Kita bakal bahas tentang cerita apa? Love story. Love gitu. story, rohani. Rohani juga. Nanti jadi kita ada 2 podcast Nah, sana. tapi buat teman-teman yang masih goib ini yang nonton, boleh loh kalian komen apa, misalnya next Ya, apa ya bahas next judul apa apa, gitu. ya. Dan kita juga bakal kayak ngundang temen kita. Pasti. Misalnya nanti ada satu teman kita, jadi kayak kita bertiga Atau mungkin kita berempat. datengin Lala. Enggak, Lala enggak. Atau mungkin Semen. Semen mungkin Semen mungkin. Nah, jadi kita nanti Kiki. bakal kayak ngajak teman, terus mari gitu kita ngobrol story-nya mereka ya apa, maupun spiritualitas dan juga Ya. apa cinta kayak gitu. Kita bakal bahas itu. Ya nanti lah, kalau misalnya karena kita bikin ini ya karena kita pengen fun Iya. aja kan. Dan ini menurutku menarikku. Kenapa menarik? Karena gini, cinta dan spiritualitas itu nggak kelihatan.
Bener nggak sih? Benar. Tapi bisa dirasakan. Iya, benar, Dan benar. diperlukan dalam kehidupan. Benar. Ya kan? Benar. Wah, ini bagus. Bener Ini kan? solusi yang kita butuh, Cat. Iya, Bagus iya. ini. Oke, ini conclusion bagus banget. Bagus ya. Karena spiritualitas kita nggak pernah lihat. Love juga kita nggak pernah Nggak lihat. bisa lihat. Tapi semua yang kita feel. Betul. Dan cowok paling lemah kalau di feeling. Karena kita terlalu logika. Oke, that's the end of our podcast. Oke. See you at our next podcast. Bye. Nah, kita juga belum tahu nih nama podcastnya kita berdua Ya, apa. belum tahu kita. Ya, jadi kita sekarang bakal nanti nggak tahu pakai apa. Nanti kalau kalian ada ide juga, Betul. ya kasih tahu kita. Kasih tahu kita. Ya, karena kita juga nggak tahu bakal podcast apa. Tapi kita udah punya banyak judul tentang love, tentang spiritualitas. Betul, banyak kita udah siapin banyak lah topik-topik yang bakal kita bahas dan semoga ngebantu dan semoga bisa bantu kalian tidur lah ya. Ya. Kalian dengerin sambil tidur ya nggak Iya, nggak masalah. masalah. Iya, kita juga kan ngobrol ini juga di waktu luang. Kan? Iya. Kita effortnya nggak banyak bro. Nggak banyak. Biasa aja. Tuh pakai mic aja pakai HP. Iya, makanya nggak pakai. Mati sih sana Mati ini. ya. Ya udah gitu aja lah Gitu ya. Cat, aja. ya. Oke, mantap. Thank you yang saling dengerin. Kalau nggak ada yang dengerin ya wes. Ya wes, Kan kita cuma ngobrol. Dulu juga buat fun juga kan Iya, kita iya, kan iya. untuk cerita kegelisahan kita juga. Oke deh, gitu aja kita tutup podcast ini. Terima kasih. Thank you. Sampai jumpa.